Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Yang kami muliakan Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kami muliakan Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, yang kami muliakan Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Emil Elistianto Dardak, yang kami muliakan Gus Hasib, Gus Wafi, Kiai Mahmud, Bunyai Mahfudoh, Bunyai Munjidah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para ulama. Pertama-tama saya mohon maaf, saya duduk karena Kiai Ma'ruf Amin berdiri, sopannya saya duduk. Kalau Kiainya berdiri, santrinya duduk. Tetapi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau Pak Zulkifli tadi menyampaikan, saya gemeteran karena ini baru yang pertama kali bagi beliaunya. Maka Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya pernah membaca sebuah kitab, judulnya Fiqhul Ghadab. Fiqhul Ghadab itu di situ dijelaskan bahwa duduk itu lebih bisa menguasai gemeteran, lebih bisa menguasai emosi daripada berdiri. Begitu juga selanjutnya mungkin rebahan lebih bisa menguasai daripada duduk. Oleh karena itu saya memilih duduk, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Karena tadi Kiai Ma'ruf Amin sudah menyampaikan panjang lebar, maka saya tidak perlu lama-lama Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Cuma semoga representatif, pantas apa yang saya sampaikan. Pertama, mohon maaf, saya harus membuka rahasia. Saya juga santri tambak beras. Ya. Bagaimana saya menjadi santri tambak beras? Saya sering datang dengan abah saya, dibawa ke Kiai Wahab Hasbullah. Ketika mentasheh buku yang ditulis oleh abah saya berkaitan dengan sejarah perjuangan Kiai Wahab Hasbullah, di rumah yang tadi saya bersama-sama Bapak Menko Pangan, saya dahar di situ, abah saya mentashehkan dan saya ikut serta, ya, ikut memperhatikan. Usia saya saat itu kira-kira usia 17 tahunan atau 15 tahunan. 15 tahunan. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Kiai Wahab itu kiai yang banyak sekali lakobnya, banyak sekali sebutannya. Ketika beliau di Mekah bersama-sama dengan teman-teman belajarnya, maka beliau disebut rajulun azim, orang yang berpikir besar. Tentu azimnya itu dalam berpikir, ya.
Karena kalau piantunnya, orangnya ya biasa lah. Azimnya beliau adalah dalam berpikir. Selanjutnya ketika kiprahnya, beliau mempunyai laqab sebagai muharrikul afkar. Memiliki seorang motivator yang luar biasa, muharrikul afkar. Beliau juga dijuluki sebagai Badrul Ihtifal, singa podium. Jadi pemikirannya luar biasa, pandai memotivasi, dan singa podium. Lengkap sekali. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Dari karena rojulun azimnya, maka beliau merasakan apa yang terungkap pada pemikiran-pemikiran pengasuh-pengasuh pesantren di mana-mana. Yaitu melihat kenyataan masyarakat ini dijajah oleh Belanda dan harus berontak terhadap penjajahan itu sebagai orang merdeka. Untuk itu kemudian Kiai Wahab berhijrah dari Tambak Beras ke Surabaya, dari Mekah ke Surabaya, karena kebetulan juga mersepuhnya beliau Bapak Haji Musa, seorang tokoh, seorang ulama, tetapi juga orang yang kaya raya, berada di Surabaya. Nah, di Surabaya beliau mengungkapkan keinginan daripada kegelisahan kiai-kiai yang ada di pesantren. Beliau mendirikan Taswirul Afkar, kemudian beliau mendirikan yang namanya Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf ini mengawali aja. Karena saya kepingin mengajak kepada seluruh pesantren dan saya akan mengupayakan ke seluruh pesantren di Indonesia untuk melakukan transformasi pesantren dalam berbagai halnya. Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu beliau mendirikan Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu tempat pengkaderan yang muridnya setiap angkatannya kurang lebih 65 orang. Setiap angkatannya. Di situ dididik, dimotivasi, digerakkan Bapak dan Ibu sekalian, dan beliau bersama-sama dengan teman-temannya, tetapi sentral berpikirnya adalah beliau. Bapak dan Ibu sekalian, yang pada akhirnya mohon maaf, abah saya bergabung dan beliau mendapatkan teman yang sangat cocok dengan beliau. Karena memang abah saya juga sudah menyatu dengan beliau ketika berada di Mekah. Nah, oleh karena itu ketika Kiai Wahab menjadi ketuanya dan abah saya menjadi sekretaris Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu berkembang sangat pesat dan berdiri cabang-cabangnya. Disitulah beliau mengungkapkan dengan Yahlal Wathonnya. Nanti saya sampaikan syairnya, tetapi saya sampaikan nanti garis besar daripada Yahlal Wathon yang diungkapkan oleh Kiai Wahab dan ditulis oleh abah saya. Benar memang abah saya yang menulisnya. Yahlal Wathon itu Yahlal Wathon, hubbul wathon minal iman. Hubbul wathon yahlal wathon wala takun ahlal khirman. Wala takun ahlal hirman.
innal kamala bil a'mal wa laysa dzalik bil aqwal. I'mal tanal ma fil amal wala takun mahdhal qawal. I'mal bimal maula amar wala takun baqaruz zimar. Lam ta'lamu man dawwaru lam ta'qilu ma ghayyaru. Amhumu fihi saqukum ilal madhabih dzabahkum. Ami'takukum uqbakum am yudimu a'bakum. Kunu bihimmah aliyah wala takunu kasaimah. Yahlal uqulis salimah wahlal qulubil azimah. Kunu bihimmah aliyah wala takunu kasaimah. Syair itu isinya cintailah tanah air. Kemudian jika kita kepingin berhasil, jangan melulu hanya bicara, tetapi lakukan tindakan untuk memotivasi murid-murid di Nahdlatul Wathon. Lakukan tindakan. Bagaimana cara melakukan tindakan? Maka i'mal bimal maula amar. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita berbuat, kita bergerak dengan prinsip. Jangan kemudian kita menjadi objek yang digerakkan orang oleh penjajah. Kalau kita menjadi objek yang digerakkan orang oleh penjajah, maka itu kita bagaikan binatang. Bagaikan binatang. Binatang itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Binatang itu tidak tahu kemana mereka bergerak. Ya. Selanjutnya kemudian mereka dimotivasi yahlal uqulis salimah. Kalau sudah tahu seperti itu, wahai anak-anak muda yang cerdas. Wahlal qulubil ajimah, wahai anak-anak muda yang bercita-cita tinggi. Kunu bihimmah aliyah wala takunu kasaimah. Bercita-citalah yang tinggi, dan kalau kamu tidak bisa bercita-cita yang tinggi, maka tak ubahnya kamu seperti binatang yang nanti akan menjadi objek yang akan dikendalikan oleh orang, oleh penjajah dalam hal ini. Itulah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, syair Yahlal Wathon yang kemudian bisa menggerakkan upaya kemerdekaan, bisa menggerakkan resolusi jihad, bisa menggerakkan Bapak dan Ibu-ibu sekalian 10 November. Ya. Saya sedih sekali hari ini saya mendengar ya bahwa 10 November itu lahir dari Kiai Abbas Abdul Jamil. 10 November yang saat ini saya tidak akan ada kalimat 10 November tanpa ada Kiai Abbas Abdul Jamil, ya, di mana tokohnya 10 November itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Bung Tomo dan Kiai Abbas Abdul Jamil, tetapi yang menentukan bahwa serangan ke Surabaya harus dilakukan waktu subuh, waktu fajar di tanggal 10 November. Yang menentukan itu adalah Kiai Abbas Abdul Jamil dari Buntet. Ya, mohon maaf saya menyusun buku, Pak Zulkifli kebetulan beliau hadir, menyusun buku dan kemudian disampaikan oleh ketua TP2GP bahwa buku itu terlengkap dari 40 calon pahlawan nasional yang diusung oleh TP2GP. Yang terlengkap adalah yang berkaitan dengan Kiai Abbas Abdul Jamil dan Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim. Sumber primernya ada sekitar 76. Jadi hampir yang lainnya tidak seperti itu dan konkret sekali. Ya, dan kalau sudah sumber primer itu sudah ya seperti itu mestinya secara ilmiah. Nah, tetapi saya dengar informasi
Dewan Gelar mengusulkan dari 40 yang diusulkan oleh TP2GP, kemudian Ketua TP2GP Profesor Dr. Usep menyampaikan di dalam sidang bersama-sama dengan Dewan Gelar bahwa yang terlengkap dari 40 ini adalah Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dan Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasim, tetapi mereka tidak masuk 20 yang disampaikan kepada Presiden. Tidak termasuk 20 yang disampaikan kepada Presiden dari 40 yang MS, bahkan kedua mereka itu bukan MS di TP2GP-nya, SMS, sangat memenuhi syarat. Ini mungkin Pak Zulkifli bisa menyampaikan informasi itu. Ya, walaupun saya juga berkirim surat dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada permasalahan puncak dari setelah Kiai Wahab selama 10 tahun mengurusi Nahdlatul Wathon, maka puncaknya kemudian kolektif berpikir seperti yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin tadi. Kiai Wahab dengan abah saya mengirim surat ke kiai-kiai seluruh Pulau Jawa dan Madura dan banyak lagi yang lain-lainnya, bahkan ada seorang ulama dari Mesir, Ahmad Ghanaim, ikut serta. Isi suratnya adalah menegakkan prinsip Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tidak munharif, Islam yang tidak menyimpang, itu, dan Indonesia merdeka. Jadi ini orientasinya Indonesia merdeka, dan kemudian dimotivasilah mereka, ya, dan kemudian sarananya adalah komite Hijaz. Sarananya adalah komite Hijaz, di mana di Hijaz sedang ada upaya untuk menghilangkan situs-situs Nabi Muhammad, termasuk makam Nabi akan dibongkar oleh Raja Abdul Aziz. Maka kemudian komite Hijaz itu membuat surat untuk mengurungkan tujuan itu, dan akhirnya memang juga diterima, dan agar membiarkan pendapat-pendapat selain Wahabi itu hidup. Akhirnya juga diterima, ya. Setelah 2 tahun kemudian surat yang dibuat di komite Hijaz ini dikirim ke Abdul Aziz, ke Hijaz. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, setelah itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, setelah surat ini ditulis, kemudian ada yang menyampaikan kalau kita mau menyampaikan surat ini, maka tidak akan diterima oleh raja kalau pengantarnya adalah komite. Komite itu panitia. Oleh karena itu, tolong pengirimnya siapa? Maka kemudian diputuskan bahwa pengirimnya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlah diambilkan dari Nahdlatul Wathon tadi, kemudian ulama diambilkan dari ulama yang hadir 65 orang ulama kurang lebihnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi NU memang didirikan oleh 65 orang ulama, ya. Ketika kemudian pengirimnya adalah Nahdlatul Ulama, maka raja akan bisa menerima. Dan kemudian saat itu pula dibentuk Nahdlatul Ulama dengan susunan kepengurusan utamanya, yaitu Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar, Kiai Ahmad Dahlan Ahyat Surabaya sebagai Wakil Rais, dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib Awal, abah saya Kiai Haji Abdul Halim sebagai Katib Sani. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian.
Dan kemudian akhirnya NU lahir di mana-mana. Abah saya memilih melakukan pengembangan terhadap Nahdlatul Ulama, tinggal di Semarang, setelah dari Semarang tinggal di Cirebon, dan kemudian berakhir pindah di kampung halaman di Desa Lewi Munding yang Pak Zulkifli Hasan dulu pernah datang, pernah ziarah ke makam abah saya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saat ini kalau kita berbicara transformasi, maka harus ada perubahan. Dari kalau dulu kita mempertahankan dan memperjuangkan, mengembangkan, mengawal faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Indonesia merdeka, maka saat ini kita harus merubah yang mempertahankan, mengawal dan memperjuangkan faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah demi rahmatan lil alamin dan tidak terjadinya faham-faham yang munharifah tadi, itu tetap dipertahankan, tetapi orientasi bahwa Indonesia merdeka, Indonesia sudah merdeka. Maka yang menjadi cita-cita kita sekarang adalah cita-cita luhur kemerdekaannya, keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaannya. Inilah yang menjadi orientasi pondok-pondok pesantren. Sebab NU itu adalah kumpulan dari para ulama pondok-pondok pesantren yang kemudian dilahirkannya NU sebagai keinginan bersama dari para ulama pondok-pondok pesantren yang dipelopori oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, abah saya, tetapi memang atas arahan-arahan Kiai Hasyim Asy'ari. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang oleh karenanya maka pesantren-pesantren itu hari ini harus melakukan transformasi berkaitan dengan Indonesia merdeka menjadi terwujudnya keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Dari karena itu maka orientasi pesantren harus mengorientasikan ini, yaitu terwujudnya Indonesia yang maju, adil dan makmur. Kita punya pakem, kita punya dasar dalam rangka terbentuknya Indonesia yang maju, adil dan makmur adalah qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Awwaluha bi ilmil ulama, wasani bi adlil umara, wasalisu bi sakhawatil aghniya, warrabi'u bi du'ail fuqara. Tegaknya Indonesia, terwujudnya Indonesia yang maju, adil dan makmur, manakala Indonesia atau Provinsi Jawa Timur, kabupaten kota, apabila ditopang oleh 4 pilar ini, yaitu yang pertama ilmunya para ulama dan ilmuwan-ilmuwan tentunya, yang keilmuannya dijadikan referensi oleh para birokratnya. Tentu ilmu akan mengarah kepada kebenaran. Dan oleh karenanya birokrat akan melakukan langkah dan gerakannya menuju kepada kebenaran. Nomor 2, wa bi adlil umara, para birokratnya yang adil, para birokratnya yang jujur, dan mereka akan adil dan jujur manakala memang referensinya adalah ilmunya para ulama dan ilmunya para ilmuwan. Nomor 3, wa bi sakhawatil aghniya, bahwa para konglomeratnya itu harus loman. Dalam artian bahwa para konglomeratnya bukan hanya mereka mengeksploitasi buruh, tetapi mereka harus berorientasikan bahwa buruh itu perlu terbentuk kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Yang nomor 4 adalah wabi du'ail fuqara, yaitu dengan doanya orang-orang miskin karena mereka merasa mendapatkan perhatian dari pilar-pilar yang lainnya. Pemerintahnya memperhatikan, konglomeratnya memperhatikan,
maka mereka tidak akan lagi demo, tetapi mereka akan berdoa untuk kebaikan bersama. Tetapi di pesantren tentu kita tidak boleh memproduksi orang fakir. Maka kita perlu mengganti yang nomor 4 itu, yaitu dengan para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena dengan menambahkan para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab, maka tujuan ini akan tercakup semuanya. Tujuan santri apapun dia tujuannya akan tercakup semuanya dengan memasukkan para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Oleh karenanya dalam transformasi ini saya membawakan visi dan ahdaful mutakharrijin ke pesantren-pesantren yang insya Allah doakan mudah-mudahan saya mampu berkaitan dengan fisik dan pembiayaan untuk turun ke seluruh provinsi dan memahamkan tentang perlunya transformasi pesantren. Yaitu pertama, mohon maaf Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya berbicara begini karena memang judul yang diberikan kepada saya adalah transformasi pesantren. Nah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, oleh karenanya visi yang saya coba untuk saya buat adalah untuk mewujudkan manusia yang unggul, utuh, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, karena Islam kita Ahlussunnah wal Jamaah yang inklusif, yang rahmatan lil alamin, dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, unggul artinya pesantren kita harus yang terbaik, tidak boleh kalah oleh SMA, tidak boleh kalah oleh SMA. Saya contohkan nanti. Dan utuh artinya tidak hanya di bidang umum tetapi juga di bidang agamanya. Utuh. Unggul harus lebih baik. Unggul dalam keutuhan, utuh dalam keunggulan. Beriman, bertakwa. Karena memang itu adalah prinsip kita yang tadi bahwa kita hidup ini sebagai orang yang merdeka punya prinsip. Bukan menjadi objek kendalinya orang lain. Dan berakhlakul karimah. Sebab al-akhlakul karimah itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, yang menurut saya al-akhlakul karimah itu kalau diterjemahkan secara sederhana ya angga unggu. Al-akhlakul karimah itu luar biasa karena khairu ma u'tiya bihin nasu khuluqun hasanun. Sebaik-baiknya pemberian Allah kepada manusia adalah akhlak mulia. Disebutkan bahwa ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Tidak akan berhasil orang yang berhasil itu kecuali bahwa dalam kiprah hidupnya dia senantiasa mengedepankan sopan santun. Dan tidak akan jatuh orang yang jatuh itu kecuali dalam hidupnya dia mengabaikan sopan santun. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, unggul, utuh, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia guna kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita harus tegas. Pesantren harus tegas untuk menyatakan al-ahdaful mutakharrijin, ahdaful mutakharrijin atau the goals of graduate harus tegas. Berdasarkan apa? Berdasarkan kaidah yang kita miliki tadi. Satu, untuk menjadi ulama-ulama besar atau ilmuwan-ilmuwan besar yang akan menerangi dunia dan utamanya Indonesia. Karena kemudian ilmunya akan diberikan kepada para birokrat. Nomor 2, untuk menjadi para pemimpin bangsa dan negara Indonesia serta para pemimpin dunia yang akan senantiasa mengupayakan terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan
utamanya di negara Republik Indonesia. Nomor 3, untuk menjadi para konglomerat besar yang akan memberikan kontribusi maksimal terhadap terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Nomor 4, untuk menjadi para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Menurut kaidah tadi, 3 hal ini yang kita dibimbing. Tetapi kita tambahkan dengan para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab agar seluruh cita-cita santri bisa tercover. Saya kepingin jadi dokter aja. Bahkan ada yang mengatakan saya kepingin menjadi konten kreator. Ya ada di sini para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Nah, kenapa? Karena ini yang akan mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, adil dan makmur. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sempat saya menyampaikan hal yang semacam ini dan banyak orang meremehkan. Tidak usah kita gentar, tidak usah kita takut. Wala takhafu laumata laim. Kita tidak usah takut dengan celaannya orang-orang yang mencela, karena hadis Nabi, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang luhur urusan-urusannya, tinggi cita-citanya, dan Allah tidak senang dengan mereka yang rendah urusan-urusannya, rendah pula cita-citanya. Kita harus bercita-cita tinggi, dan dengan kita bercita-cita tinggi dicintai oleh Allah, tetapi harus ada keluhuran dalam cita-cita tinggi. Jadi ulama yang akan bisa menerangi dunia dan utamanya Indonesia. Jadi konglomerat yang berorientasikan untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan. Jadi birokrat, tapi birokrat yang adil. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian. Dzulqarnain satu saat ketika beliau kepingin menaklukkan barat dan timur, terlebih dahulu beliau meminta nasihat daripada hukamanya, daripada para penasehatnya. Mereka dikumpulkan, saya akan berangkat untuk menaklukkan barat dan timur, tapi saya tidak bermotivasi. Untuk apa? Dunia itu hina, kata Dzulqarnain. Ya. Dzulqarnain ini adalah 2 orang penguasa dunia yang muslim. 1 Nabi Sulaiman, nomor 2 Dzulqarnain. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana pendapat para hukama? Akhirnya para hukama memberikan nasihatnya, berangkat paduka, taklukkan barat dan timur. Dengan paduka menaklukkan barat dan timur, berarti paduka menaklukkan dunia dan akhirat. Karena penaklukan dunia oleh paduka akan diarahkan kepada kepentingan akhirat. Baru setelah itu, kalau begitu saya bermotivasi, saya akan berangkat. Setelah ada penjelasan bahwa orientasinya harus demikian. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita bercita-cita tinggi dan ada keluhuran dalam cita-cita tinggi, kita dicintai oleh Allah. Hadis Nabi itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan motivasikan kepada mereka bahwa Allah tidak senang. Wa yakrahu safsafaha. Allah tidak senang dengan mereka yang orientasinya rendah dan cita-citanya rendah. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, bapak dan ibu-ibu sekalian, bentuk pendidikannya kita sudah melakukan reformasi pesantren ini. Ya, sebab di awalnya dulu memang yang ada di pesantren itu hanya bendungan dan sorogan, bandungan dan sorogan, bandungan dan sorogan. Awalnya dulu di pra kemerdekaan tidak ada klasikal, tetapi dalam keputusan Muktamar Situbondo 1984 ada kalimat al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini termasuk dalam perdebatan sistem pengajaran di pesantren. Para kiai mengatakan intensifkan bandungan dan sorogan. Bandungan itu Pak Emil mengajar
kiainya mengajar, santrinya banyak mendengarkan, menyasai kitab. Tapi kalau sorogan satu persatu ditasheh oleh kiainya. Lanjutkan bandungan dan sorogan, al-muhafadhah alal qadimis sholeh, wal akhdu bil jadidil aslah, silakan ada klasikal. Jadi sebetulnya transformasi untuk bentuk pendidikan itu sudah sejak itu. Dan mohon maaf, sejak itu saya merancang untuk mendirikan pesantren. Dan baru saya dirikan pada tahun 1998. Jadi beberapa tahun setelah keputusan Situ Bondo. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tetapi memang mengintensifkannya, mensosialisasinya belum mengumandang. Sehingga kemudian pada waktu itu masih pelan ya kesadaran untuk membuka sekolah-sekolah formal. Tapi kemudian sekarang sudah semuanya membuka, tetapi bentuk intensifnya bahwa kita harus kompetitif, bahwa kita harus lebih bagus, itu yang belum terwujud. Kenapa? Karena tidak ada keinginan keras untuk menjadikan lembaga-lembaga pendidikan kita nomor satu, dan tidak ada upaya keras. Warra'su fi tahsilil asya'i al-himmatu wal jiddu. Modal dasar untuk keberhasilan apa saja adalah keinginan keras untuk berhasil dan upaya keras untuk berhasil. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mohon maaf, memang harus ada contoh, harus ada miniaturnya, yang kita mengumandangkan bahwa transformasi yang kita bawakan adalah bentuknya yang semacam ini, tujuannya seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, dan ada keberhasilan. Mohon maaf, saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa di Mojokerto itu, kemarin saya bertanya kepada Pak Jazuli yang dulu pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Beliau menjawab, saya tanya Pak Jazuli, SMA negeri itu di Mojokerto ada berapa? Ada 20. Karena di setiap kecamatannya ada 18, setiap kecamatan ada SMA negeri. Dan masih ada di kecamatan besar, Mojosari, masih ada yang lain. Saya kepingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan komitmen yang kita perbaiki dan keinginan serta upaya keras yang kita perbaiki, amanatul ummah. Satu, lulusannya lebih banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri dan luar negeri. Di perguruan tinggi yang maju lebih banyak daripada 20 SMA negeri. Jadi bukan berbanding satu SMA negeri. Dan ini letaknya tidak jauh di Mojokerto. Jadi kalau kemudian bahwa Tambak Beras nanti akan mengatakan bahwa seluruh SMA negeri di Kabupaten Jombang digabungkan jadi satu, lulusannya lebih baik MA Bahrul Ulum satu daripada seluruh SMA negeri yang ada di Jombang. Itu satu saat harus berkata demikian. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengulangi sekali lagi, 20 SMA negeri di Kabupaten Mojokerto, Pak Emil, ya, lebih banyak Amanatul Ummah satu yang ada di Mojokerto itu, lulusannya yang diterima di perguruan tinggi yang maju-maju dan luar negeri. Kalau luar negerinya tidak bisa dibandingkan. Luar negerinya banyak sekali, yang ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Walaupun mereka melanjutkan ke sana, itu harus ada syaratnya. Syaratnya sholatnya 50 rakaat sehari, 17 rakaat sholat wajib, 14 rakaat sholat sunnah rawatib, 15 rakaat sholat malam, 4 rakaat sholat duha. Memang makannya masak sendiri, lauk pauknya telur, ikan laut,
buah-buahan, sayur-sayuran. Mereka boleh ke Amerika, boleh ke Australia, harus melakukan perjanjian yang demikian. Ya. Saya sampaikan, yang diterima di Fakultas Kedokteran dari 20 SMA negeri tidak ada separuhnya yang diterima di Fakultas Kedokteran di Amanatul Ummah. Di Amanatul Ummah tahun ini yang diterima di Fakultas Kedokteran termasuk Fakultas Kedokteran Jerman, Fakultas Kedokteran Cina, itu ada 65. Di 20 SMA negeri di Mojokerto tidak sampai 30 orang yang diterima di Fakultas Kedokteran Umum. Ya kalau tahunnya akan datang fakultas kedokterannya banyak ya mudah ini. Tetapi juga kita mengorientasikan hari ini bahwa harus terlahir calon-calon jenderal. Saya mentargetkan akan di tahun yang akan datang akan ada 40 calon jenderal. Sebab ternyata tidak harus jenderal itu Pak Jul, tidak harus Akpol, Akmil, tidak. Jadi ke ini saja di Unhan saja jadi jenderal. Unhan saja keluar sudah Letnan 2. Nah, tahun ini itu anak kita yang diterima di Unhan 10 orang. 6 diantaranya semuanya Fakultas Kedokteran Umum. Fakultas Kedokteran Umum Unhan. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi bapak dan ibu-ibu sekalian, monggo kalau kita mau melakukan transformasi, ya transformasi sistem pendidikan sudah dikumandangkan sejak tahun 1984, klasikal dipersilakan. Tetapi pensosialisasiannya dan pengintensifikasiannya yang belum. Dan mari saat ini kita gerakan yang semacam itu. Nah kalau sudah itu Bapak dan Ibu sekalian maka berlaku fa'amma zabadu fayadhabu jufa'an wa amma ma yamfa'un nasa fayamkusu fil ardi kadzalika yadribullahul amsal. Maka sesungguhnya buih itu hilang menguap karena tidak ada artinya, tidak bernilai. Tapi sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kehidupan umat manusia, itu yang akan dijamin eksistensinya oleh Allah dan bahkan pengembangan eksistensinya. Hari ini mohon maaf, yang saya dengar apa benar atau tidak, saya tidak merasakan bahwa banyak pesantren yang menurun jumlah muridnya. Kenapa? Karena tidak bisa merespon dan tidak bisa meyakinkan terhadap kebutuhan orang-orang sekarang. Tidak bisa merespon dan tidak bisa memenuhi kebutuhan animo-animo yang kepingin menyekolahkan putra-putrinya di pesantren. Sebetulnya kalau kita mampu memberikan layanan ini, maka tujuan pertama pastilah pesantren. Sebab mereka juga keberhasilannya tidak hanya keberhasilan dunia yang mereka inginkan, tetapi unggul dan utuh keberhasilan akhirat juga itu. Maka kalau kita sudah bisa menunjukkan yang semacam ini, ya dengan merealisasikan visi kita, maka insya Allah kita akan menjadi pilihan pertama daripada para animo untuk menyekolahkan di pesantren-pesantren kita. Dan ini menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana mempertahankan dan membesarkan animo pesantren. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah mohon maaf, sulit Pak Yai, gimana sulit? Memang bapak dan ibu sekalian tadi saya sampaikan bahwa warra'su fi tahsilil asya'i al-himmatu wal jiddu. Modal dasar untuk keberhasilan segala sesuatu adalah konkretnya cita-cita dan upaya kerasnya untuk mewujudkan cita-cita. Nah, dari siapa? Al-himmatu wal jiddu itu dari siapa? Dalam hal kita mendidik murid tentu dari 3 komponen. Komponen pertama dari guru dulu. Dari guru. Ketika gurunya memahami, menyadari, mempertanggungjawabkan
cita-cita tersebut dan upaya keras ya akan terwujud, karena setelah itu murid itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian harus dimotivasi, dan yang memotivasi adalah guru atau paling tidak lembaga pendidikannya. Dan kemudian para orang tua cukup dengan berdoa dan terus kemudian memberikan nasihat ketika mereka berada di rumah. Dan oleh karenanya di pesantren kita monggo ketika pembagian rapot orang tua dikumpulkan untuk diberikan pengarahan bahwa mereka harus ikut serta melakukan upaya keras walaupun bentuknya hanya doa misalnya, dalam rangka terwujudnya apa yang dicita-citakan oleh putra-putrinya. Nah, ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian harus bersama-sama 3 komponen ini melakukannya, maka insya Allah Bapak dan Ibu-ibu sekalian kita bisa mewujudkan apa yang kita harapkan, yaitu mewujudkan pesantren-pesantren yang bertransformasi, sehingga kemudian kita akan terus bisa melanggengkan animo pesantren, dan jangan sampai terjadi penurunan animo di pesantren ini, sebab yang lain Bapak dan Ibu-ibu sekalian tidak memiliki orientasi seperti yang kita miliki, maka siapa lagi yang akan mempertanggungjawabkan bangsa dan negara ini. Kalau bangsa dan negara ini tidak ada yang mempertanggungjawabkan dari mereka yang layak untuk mempertanggungjawabkan, akan hancur. Falaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Kalau saja sebagian manusia tidak menopang sebagiannya, maka akan hancur. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam kehidupan ini ada orang-orang yang keberadaannya perlu ditopang, tetapi ada kelompok yang menopang. Sepanjang masih ada yang menopang, tidak akan hancur. Tapi kalau sudah penopangnya tidak ada, semuanya hanya sebagai orang-orang yang perlu ditopang keberadaannya, seperti ya penyelenggara judol, judi online, penyelenggara pinjaman online. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pinjol itu haram, tapi kita kadang-kadang masih tidak berani mengatakan bahwa pinjol itu haram. Loh, mana letaknya pinjol itu haram? Bapak dan Ibu sekalian, Bahsul Masail Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa riba itu ada 3 macam. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Ini haram. Tapi ada riba itu yang boleh, yaitu yang tidak ada syarat dan tidak besar. Inna min khiyarikum khiyarakum qada adainihi. Tengah-tengahnya makruh, termasuk bank itu makruh. Tidak besar bunganya, tetapi ada syarat. Ya, kalau dibuat bank syariah dengan cara kemudian bentuknya bukan syarat memberi riba, itu ya bisa tidak haram, bisa tidak makruh. Iya, jadi ada 3 lah pinjol ini, ada afan mudha'afah. Maka haram hukumnya pinjol itu, dan kita harus tegas mengatakan bahwa pinjol itu haram. Ya. Dan bangsa Indonesia ini ya mohon maaf, mereka miskinnya dibuat. Yang membuat kemiskinan itu ya judol, pinjol itu. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang oleh karenanya mohon maaf, guru-guru di pesantren harus memiliki kesadaran untuk menjadi guru yang baik. Guru sebagaimana versinya guru pesantren, bukan guru. Dan ini jelas kalah. SMA negeri pasti kalah kalau guru-gurunya sebagaimana guru-guru yang diharapkan oleh guru-guru pesantren. 1, guru yang baik menurut pesantren adalah guru yang menguasai kompetensi dan semakin meningkatkan kualitas kompetensinya. Nomor 2, yang memiliki tanggung jawab untuk mentransfer seluruh muatan kurikulum kepada seluruh peserta didiknya. Jangan kemudian, sehingga harus ada sistem guru tidak boleh berhenti menjelaskan sampai semua muridnya mengerti. Murid tidak boleh berhenti bertanya sampai benar-benar mengerti.
Nomor 3, harus dididik oleh guru yang baik. Guru yang baik itu guru yang guru yang menjadi teladan moral di hadapan murid-muridnya. Ini kita gagal, banyak pesantren yang gagal menjadi teladan moral di hadapan murid-muridnya. Dan karena apa gagal? Karena tidak seringnya kita memberikan pemahaman kepada mereka. Guru yang baik adalah guru yang memandang anak muridnya sebagai anak kandungnya sendiri. Rasulullah mengatakan, ana laka kal walidi ilal waladi. Saya kepadamu murid, bagaikan saya kepadamu sahabat. Sahabat itu murid artinya. Saya kepadamu sahabat bagaikan ayah kepada anak. Di SMA negeri tidak ada, Pak. Guru yang harus berorientasi untuk memandang muridnya sebagai anak kandungnya sendiri. Makanya kita pasti menang, andaikan kita berkomitmen terhadap itu. Guru yang baik, guru yang selalu mendoakan murid-muridnya. Dimanapun dia berdoa, kapanpun dia berdoa, pasti di dalamnya ada mendoakan murid-muridnya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ya monggo tambak beras, mohon maaf, yang mempelopori terwujudnya cita-cita luhur itu adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ya, dan murid-muridnya juga termasuk saya muridnya beliau. Saya juga pernah menjadi santri tambak beras. Mohon maaf, saya buka rahasianya. Saya pernah mesantren di tambak beras ya kurang lebih setengah bulan. Untuk apa setengah bulan? Untuk mengikuti ujian MAAIN. Jadi saya punya ijazah MAAIN tambak beras. Karena saya memang tidak punya ijazah. Saya kelas 2 SMA. Saya kelas 2 SMA Paspal zaman dulu. Keluar karena abah saya meninggal dunia. Dan kemudian saya melanglang buana ke hampir seluruh Indonesia. Saya datangi hanya untuk mencari sesuap nasi. Dan saya masih bisa membaca buku. Yang kemudian akhirnya kembali lagi ke Surabaya. Nah, saya kepingin kuliah. Saya kerja dulu menjadi kuli bangunan selama 2 bulan untuk memperoleh uang Rp6.000. Rp6.000 untuk masuk kuliah di IAIN. Kemudian saya tidak punya ijazah karena dulu saya pernah menjadi ketua pondok. Saya minta kepada ketua pondoknya, kepada Kiai Mujib Al-Khazini, ya, Kiai Mujib di Al-Khazini, Yai kula nyuwun ijazah gawe yo dhewe katanya Kiai Mujib. Nilainya ya napa Yai? Gawe yo dhewe. Saya buat nilainya 9 semua. Terus ditandatangani oleh Kiai Mujib dan saya masuk. Toh masuk IAIN pakai tes. Kalau ijazahnya ijazah swasta, tesnya 8 mata pelajaran. Kalau negeri itu cuma 3. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian saya menyambung hidup saya harus ngajar agama yang tidak laku, tidak ada, semuanya sudah formasinya penuh. Saya ngajar matematika, saya ngajar fisika, saya ngajar biologi, ya, saya ngajar bahasa Inggris, saya ngajar bahasa Indonesia, karena saya dulu SMA Paspal. Nah, satu saat sekolahnya mau akreditasi, saya dimintai ijazah SMA negerinya. Saya lebih baik keluar daripada saya berterus terang bahwa saya tidak punya ijazah. Akhirnya lantang-lantung lagi, padahal hidup harus dibiayai. Bapak dan Ibu sekalian, kuliah juga harus bayar. Nah, akhirnya saya harus memutuskan diri, saya harus masuk IKIP negeri, bahasa Inggris. Tidak punya ijazah, dan kemudian saya mondok setengah bulan di tambak beras, mengikuti ujian MAAIN. Setelah itu saya yang pertama kali MAAIN masuk IKIP. Tuh, ini ijazah apa ini? Negeri ada, ini SKB 3 menterinya ada. Dan saya harus menemui pembantu rektor 1 kalau tidak salah waktu itu Pak Trisna. Dan kemudian saya dipersilahkan untuk ikut tes. Dan kemudian saya masuk jurusan bahasa Inggris dan saya bisa mengajar lagi dan bisa menyambung hidup lagi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mari
tambak beras menjadi pelopor untuk terwujudnya transformasi pesantren, lakukan perubahan orientasi, konkretkan ahdaful mutakharrijin, dan jadikanlah sekolah-sekolah yang ada di pesantren lebih baik, jauh lebih baik daripada SMA negeri. Saya sudah berhasil. Semoga di tempat-tempat lain juga mempunyai referensi, mempunyai miniaturnya. Yang di tempat saya, satu amanatul ummah lebih baik dari 10-20 SMA negeri di Kabupaten Mojokerto jika dikumpulkan menjadi satu. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Di tempat saya, anak gemuruh kepingin melanjutkan, bukan hanya ke UI, bukan hanya ke ITB, bukan hanya ke UNER, tetapi bergemuruh di antara mereka. Saya ke Kairo, saya ke Qarawiyyin, saya ke Zaituna, saya ke Harvard University, saya ke Cambridge, dan seterusnya dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk berkenan.